Nah, konduksi satu dimensi ini itu kita melakukan idealisasi sebagai pengantar ke konduksi dua dimensi. Ya, jadi konduksi satu dimensi ini susah untuk terjadi ya. Jadi pada kenyataannya itu di lapangan kita selalu dapat yang dua dimensi. Itu. Nah, kita punya selalu di dalam engineering itu kita selalu punya perpindahan kalor yang seperti ini. Ya, jadi dari ini adalah dinding ya, dinding. Ini ada dinding. Saya ganti warnanya dulu. Ya, ini ada dinding di sini sampai ke bawah sana. Ya, dibatasi ini dinding. Tebalnya L. Ya, jadi dari sini ke sini L. Ya, kita memberi notasi dari sini titik nol. Ya, jadi di sini X sama dengan nol. Sedangkan di sini X sama dengan L. Jadi sumbunya seperti ini. Ya. Kemudian dinding ini dilewati fluida panas sana. Ya, temperaturnya ini ya. T ini diberi notasi seperti ini. Satu. Kemudian yang di sisi luarnya itu fluida dingin. Ya, fluida dingin dengan temperatur ini. Nah, ya. Ini punya H2 sebagai apa namanya koefisien konveksi ya. Sedangkan di sini ada K. Nah, sekarang perhatikan ketika fluida ini melewati permukaan ini, maka ada perpindahan kalor konveksi. Ya, ya, dari sini ini ada Ki konveksi. Ya. Kemudian dari dinding sini ke dinding luar sini, ya ini adalah Ki konduksi. Kemudian dari dinding sini ke fluida ini itu Ki konveksi juga. Nah, kalau kita lihat di sini tanda panah ini, ya tanda panah yang ini itu Ki X. Ya. Nah, perhatikan baik-baik bahwa perpindahan panas di semua tempat mulai dari konveksi satu ini ke sini, ya, nah, ya, ke sini, kemudian konduksi ke sini, sampai kembali konveksi ke sini itu harus sama. Jadi persamaannya menjadi Qx itu sama dengan Q konveksi 1 sama dengan Q konduksi sama dengan Q konveksi 2 itu ya. Nah, kemudian eh, perpindahan panas ini itu dapat dianalogikan ya, dianalogi seperti ini kasusnya ya, sebagai rangkaian listrik ya. Jadi ada hambatan ya. Jadi ini kalau di rangkaian listrik kan ini diberi notasi R. Ini juga R. Ini juga R ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu untuk eh,
konduksi itu persamaannya kan ini, ya. Loh ini kok tidak ada negatifnya di depan itu. Dulunya kan ada ya. Ada yang tahu kenapa ini kok nggak ada negatifnya? Karena ini sudah dibalik. Biasanya kan di sini kan mestinya TS2 min TS1, ya. Oke. Nah, kemudian dengan menganalogikan tadi dengan R tadi, ya, ini rangkaian listrik, ini tegangan, ini tegangan, ya, sedangkan ini arus. Ya, ini sama, ini panjang, ya, L. Kemudian ini konduktivitas listrik dan ini luas penampangnya. Ya. Nah, ini dianalogikan seperti ini. Ya, jadi T ini adalah sama dengan tegangan, ya. Q X itu adalah eh, arusnya, ya. Sehingga R itu persamaannya menjadi seperti ini, L per K A. Sedangkan konveksi sama, ya, menjadi 1/H kali A. Dari persamaan ini kan tadi H Q itu sama dengan H kali A kali T. T2 min T1, ya, T2 min T1 itu. Ya. Nah, dengan memperhitungkan ini, yang ini saya hapus dulu. Eh, nah, dengan tadi persamaan ini, ya, persamaan ini tadi, maka kita melihat ke sini. Nah, gitu. Ya. Nah, dari sini kemudian kita turunkan total. Nah, kalau ini kan tadi satu persatu ini. Dari sini ke sini, ya, itu ini. T1, TS1. TS1 itu permukaan bagian dalam sini nomor 1, ya. Kemudian ini konduksi. Ya, ini konduksi. Kemudian ini yang konveksi yang sebelah kanan. Ya. Sehingga kalau kita gabungkan maka X itu sama dengan R total, ya, dibagi R total. Sehingga R totalnya itu seperti ini. Ya. Kalau kalau apa kalau rangkaian listrik seperti ini kan R-nya, kalau ini kita misalkan ini R1, ini R2, ini R3, maka di sini R totalnya itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Ya, mudah ya. Nah, ini untuk mempermudah hitungan ketika kita nanti menangani eh, gandengan seperti ini, ya. Ini juga mirip yang tadi, ya. Kalau kita lihat nanti mirip, ya. Ini R totalnya seperti ini. Ya. Sehingga QX-nya ini, ya, coba kita lihat. Nah, jadi ini ada dua konveksi, ya, ini konveksi, ada dua konveksi, ada tiga konduksi. Ya, kemudian ada, ya, konveksi sini ada dua, ya. Konveksi di sini, ini konveksi ke sini, kemudian ini konduksi, di sini konduksi, ini konduksi juga.
Ya, sehingga nanti bentuknya seperti ini. Kalau kita jadikan analogi dengan listrik. Ya. Nah, gimana kalau komposit? Komposit itu berarti berlapis-lapis seperti ini, ya. Ya sama saja gitu. Ya. Analoginya bisa ada dua. Yang pertama itu kita menggabungkan seperti ini ya. Jadi lapisan yang ini sekali lagi, ini asumsinya itu kalornya mengalir hanya dalam satu dimensi ya ke sana. Ya, dari dinding sini ke dinding sini. Ya. Nah, karena di sini itu melewati dua dua material, ya maka bentuknya ya seperti ini. Ini konduksi yang pertama, material yang pertama, ini material kedua, ini material E ya, ini material E, ini material F, ini material G, dan ini material H. Alternatif yang kedua itu langsung membagi karena tadi material material E ini membagi juga ke material F dan G. Ya. Kemudian material H itu menerima dari F dan G juga. Ya, sehingga bisa dibuat seperti ini. Ya, tinggal kita nyaman yang mana gitu ya. Nah, penyelesaiannya pakai hukum Kirchhoff. Kirchhoff. Ya, Pak Kirchhoff ini yang menghubungkan persamaan V sama dengan I kali R. Ya. Sedangkan P daya adalah V kali I. Ya, kalau kita teruskan lagi ya menjadi P sama dengan kalau V-nya kita ganti dengan ini maka menjadi I kuadrat R. Ya, tetapi hukum Kirchhoff untuk menyelesaikan rangkaian seperti ini itu menggunakan yang ini. Ya. Nah, eh, secara teknis kita itu ketika menempelkan dua buah material yang untuk mengalirkan kalor itu sebenarnya tidak nempel semuanya. Ya tadi kan kita melihat nempel semua. Karena apa? Sehalus-halusnya material itu pasti bentuknya tetap tidak rata gitu ya. Tidak rata. Ya, jadi selalu ada rongga-rongga seperti ini. Ya, jadi ini ada rongga. Nah, rongga-rongga seperti ini. Sehingga perpindahan kalornya itu hanya lewat-lewat yang bersentuhan saja. Ya, ini. Sehingga ini kemudian yang berongga ini harus dihitung tersendiri. Ya. Jadi ada key kontak, yang kontak ini yang bersentuhan, kemudian ada key gap. Ya, sehingga key X-nya itu adalah total dari semua key kontak ditambah semua dari key gap ya yang tidak bersentuhan tadi. Isinya kan bisa udara, bisa air, bisa oli gitu ya. Nah, kalau kita beri tekanan ya, kalau tekanannya tinggi maka resistansinya turun sehingga dia lebih mudah mengalirkan panasnya. Dari stainless steel, kemudian tembaga, magnesium, dan aluminium, itu ketika tekanannya ditambahkan, itu resistansinya turun, sehingga perpindahan kalornya lebih cepat.
Sedangkan kalau misalnya, nah ini misalnya di sini itu isinya udara atau air, itu R-nya ini, ya resistansinya ini. Ya. Oke, kita teruskan ya. Nah, bagaimana dengan sistem yang silinder seperti ini? Jadi kan kita selalu menghadapi seperti ini ya. Ini ada silinder, kemudian ada kalor yang berpindah dari dinding dalam ini ke luar ya. Nah, kasus konduksinya kalau ini kita potong, ini dipotong ini ya. Bentar saya beri. Nah, ini dipotong segini. Ya, ini dipotong ke sana. Dipotong segini, nah gambarnya seperti ini. Ya, sehingga gambarnya hanya tinggal begini. Ini potongannya. Ya. Nah, yang disebut dengan R itu adalah jari-jari rata-rata ya, yang ada di tengah-tengah ini. Ya, dari sini hitungnya. Nah, ini R. Ya. Profil penurunan temperaturnya seperti ini dari dinding dalam. Dinding dalam itu TS1 ya. Ini TS1 dan yang ini TS2. Seperti ini turun temperatur turunnya. Ya. Oke, kemudian jaraknya ini R. Ya, jadi R ini sama dengan R2 min R1. Ya. Nah, kalau kita analogikan sama saja ya. Kalau ini dinding apa namanya pipa ini itu dalamnya kan dilewati fluida panas, sedangkan luarnya itu didinginkan pakai fluida dingin. Ya. Nah, persamaannya kita lihat dari konsep kemarin itu persamaan untuk silinder seperti ini. Ya, kita mencari R untuk konduksinya persamaannya seperti ini. Ya, tinggal memecahkan dari persamaan-persamaan ini. Ya. Oke, persamaan-persamaannya nanti akan berguna ketika kita merancang heat exchanger. Ya. Gimana kalau komposit gini berlapis-lapis ya. Jadi konduksinya dari sini konveksi ini ya. Dari sini ke sini itu konveksi, konduksi, konduksi itu ya. Ini konduksi, kemudian ini konveksi. Ya, sehingga persamaannya ini ya, masing-masing R-nya seperti ini. Ya. Kalau kita menggunakan eh, analogi listrik ya seperti ini ya harusnya. Ya, ini arus I, ini V, ini R. Ya. Nah, sehingga kalau kita U di sini itu adalah seper R. Itu. Ya. Gimana kalau bola? Nah, bola ya kalau dipecahkan ya seperti ini. Jadi sebenarnya kita itu menggunakan persamaan matematika yang simpel-simpel saja di sini ya. Kalau kita mau melihat
Ya, QR sama dengan ini, dari sini itu menjadi persamaan integral seperti ini. Dari mana? Ini ya. Eh, ini tidak kita lihat ya. Ini kita tinggalkan karena ini sudah diganti dengan yang ini. Ya, diganti dengan yang ini. Ya. Ini kalau eh, K4Pi ini kita pindahkan ke sini ya, sehingga tadi persamaannya menjadi IR per 4Pi ya, DT kan begini per sebentar ya, Q4R sama dengan ya, berarti persamaannya kan tadi karena 4 pi-nya ini sudah dipindahkan ya, dipindahkan ke sini itu ya, menjadi persamaannya menjadi K gitu ya, eh, R kuadrat DT per DR kan begini ya. Sekarang ini kita pindahkan lagi yang R kuadrat, kita pindahkan lagi ke yang DR ini kita pindahkan ke sini ya, ini kita pindahkan ke sini sehingga persamaannya menjadi QR per 4, enggak jelas ya, ya ke sini aja ya. Nah, saya pindahkan ke sini aja, jadi QR per 4 pi begini kali DR sama dengan K R kuadrat DT. Kan gini. Kemudian R ini kita pindahkan lagi menjadi QR 4 pi DR per R kuadrat sama dengan jadi K DT. Ini min ya. Ini negatif, ini ada negatifnya. Jadi K DT. Nah, sekarang kita beri integral. Maka kita berilah integral di sini. Nah, kita beri integral juga di sini. Ya, dengan batasnya R2, R1, di sini TS2, ini TS1 ya. Nah, ketika itu diselesaikan, maka kita dapatkan persamaan seperti ini. Ya. Nah, jadi itu hanya matematika sederhana, tidak sulit ya. Yang tadi juga sama yang sebelum-sebelumnya. Nah, kita mengenal tadi perpindahan kalor konduksi itu tanpa pembangkit. Tanpa pembangkit itu berarti di dalamnya tidak ada sumber panas gitu ya. Nah, ini persamaannya seperti ini. Jadi persamaan kalau apa dinding datar seperti ini ya, terus persamaan dinding datar, persamaan dinding silinder, persamaan bola ya. Ini semua sudah ada di sini, jadi ini kita tinggal memakai saja. Ya. Ini sudah jam berapa ya? Ya, 10 menit lagi ya.
Nah, bagaimana kalau misalnya ada pembangkit kalor? Nah, misalnya begini, eh, Anda pasti sering pernah menjumpai ini, setrika gitu ya. Setrika itu dalamnya kan ada elemen pemanasnya. Nah, itu yang dinamakan pembangkit kalor. Ya. Atau misalnya ini ya, yang mengukur kecepatan aliran di mobil namanya apa itu? Itu menggunakan kawat yang dipanasi. Jadi ini ada tiang begini, kemudian ini dipanasi gitu, ya kemudian ada karena dia mengukur ada udara yang masuk ke silinder ya lewat sini, maka akan diketahui kecepatannya berapa berdasarkan hubungan antara temperatur ini dengan kecepatannya. Nah, persamaannya itu berubah menjadi seperti ini. Ada pembangkit kalor di sini. Ya. Kalau tadi integral tadi kita selesaikan, maka penyelesaiannya ya seperti ini. Sehingga temperaturnya ya jadi kalau kita misalnya punya ini, punya dinding begini, ya ini X ya. Di sini ada tadi, ya ini ya pembangkitan tadi. Maka distribusi temperaturnya kalau kalau ke sana itu kita beri arah X gitu ya, maka temperatur di sini X1 itu kita tinggal mengganti. Kalau misalnya X1 misalnya ini 0,1 mili, ya kita tinggal mengganti ini ya. X ini 0,1. Ini X ini juga diganti 0,1. Ya. Maka itulah temperatur di X1. Kalau X2 misalnya di sini 0,2, ya ini nanti harga X ini akan diganti dengan 0,2. Itu temperatur di tiap segmen seperti ini. Ya. Nah, pembangkitannya berapa? Karena kita biasanya menggunakan listrik ya seperti ini kembali lagi kan. Nah, hanya V ini adalah volume material yang dipanaskan. Ya. Nah, seberapa cepat pemanasannya tergantung dari nilai apa ya bukan kaya C, kapasitas panas ya atau kalor jenis. Makin tinggi C-nya itu akan mudah mengalirkan panas juga cepat memberikan panas. Nah, ini pemecahannya. Jadi yang normal kan seperti ini ya. Yang normal itu yang di sini. Ini yang kita pelajari. Nah, sekarang kalau di tengahnya sini ada pembangkitan panas, maka penyelesaiannya seperti ini. Jadi kita akan menganggap bahwa T0 itu di sini. Jadi dinding ini kita belah jadi dua, kemudian yang ini diinsulasi sehingga tidak ada kalor yang keluar ke sini, nggak ada. Jadi arahnya hanya ke sana saja, ya melalui dinding ini yang diberi ini titik apa garis ini. Ya, temperatur di sini, ya temperatur di sini itu dicari dengan persamaan seperti ini. Kalau kita tahu temperatur bagian permukaan luarnya ini. Ya, jadi sedangkan tadi seperti kalau ini kita bagi per segmen-segmen seperti ini, kita menggunakan persamaan ini. Ya, atau persamaan ini. Kita hanya tinggal mengganti harga X-nya ini. Ya, ini. Sehingga nanti kita dapat profil ini loh, profil grafiknya ini.
ini kan grafik perubahan temperatur nih. Ya, ini ya. Nah, ini kan profil grafik perubahan temperatur yang ini. Karena ini dipotong separuh, ini begini. Ya, karena ini diinsulasi, maka tidak ada kalor yang masuk maupun keluar, maka ini disebut sebagai adiabatik. Ya, nanti ditanya ya di kuliah termodinamika, adiabatik itu apa gitu. Ya. Oke, berikutnya ya, kita teruskan. Ya, ini juga sama ya dengan pembangkitan di dalam sini. Jadi kalau tadi kita hanya mengidealkan fluida yang mengalir itu ya fluida saja konveksi, tapi ini nanti akan kita anggap sebagai pembangkitan kalor. Ya. Nah, yang sering kita temui di aplikasi itu seperti ini. Ya, jadi kalau konduksinya seperti ini, ya kita kan dari kemarin kan mempelajari konduksi seperti ini. Jadi ini ada permukaan, luasnya A, begitu ya luasnya. Kemudian ini mengalirkan kalor ke fluida ya sebesar ini. Nah, kita mengupayakan supaya perpindahan kalornya makin besar dengan menggunakan yang namanya sirip ini. Ya, ini sirip atau fin. Ya, ini di apa ya dimolorkan ya ke sana ya, extended ini. Kenapa jadi lebih besar? Karena ya perpindahan kalornya jadi lebih besar karena apa? Luas permukaan yang memindahkan kalor ke fluida ini jadi makin besar. Karena persamaannya tadi untuk Q konveksi itu sama dengan H kali A ya TS min T udara. Nah, kalau A ini makin besar maka perpindahan kalornya juga makin besar. Nah, aplikasinya biasanya seperti ini ya. Jadi ini ada pipa untuk memperluas permukaan perpindahan panasnya ini diberi lempeng-lempeng seperti ini. Ya. Kalau tadinya ini hanya seperti ini, ya luasnya hanya ini tadi PD kali L tadi, sekarang diberi ini sehingga luasnya makin besar. Kemudian ini juga sama, ini kita biasa jumpai di AC, AC atau radiator, di evaporator, ya bentuknya seperti ini. Ya. Tujuannya adalah mempercepat atau memperbesar perpindahan kalor. Bentuknya macam-macam. Ya. Oke. Ya, sampai sini kelihatannya lelah ya. Ada yang mau bertanya? Atau sementara kita cukupkan dulu di sini? Ya, sementara kita cukupkan dulu di sini, kemudian nanti akan kita sambung lagi pada kesempatan yang akan datang. Ya. Rekaman nanti bisa Anda lihat di saya sediakan nanti di e-learning dan di YouTube ya. Saya kira cukup dulu ya untuk kesempatan kita pada sore hari ini. Ya kita lanjut nanti di pertemuan yang akan datang. Eh, ini lumayan materi yang lumayan banyak, tapi sebenarnya tidak sulit. Itu. Saya kira cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian dulu. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Saya tutup. Walaupun muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.